Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layung langit, sejuk di hati, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam madina maradiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Zama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga dicurahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'it-tabi'itnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampurasun. Kumadara Mang Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan membahas itu surah Anas. Surah Anas itu sudah darah daging sama ibu-ibu semua, karena surah Anas itu surah pendek ya. Surah keberapa? Surah ke-114 ya, subhanallah. Bahkan ibu-ibu juga kalau dalam sholat tidak ketinggalan ya, tidak lewat surah Anas, karena surah yang pendek, subhanallah. Surah Anas artinya itu manusia. Surah Anas diturunkannya di Makkah ya, maka disebut surah Makkiyah karena baginda Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, subhanallah. Berapa ayat? 6 ayat. Inilah surahnya, kita akan dikaji, dipelajari dan diamalkan ya, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb pencipta manusia, Malikin nas raja manusia, Ilahin nas sembahan manusia. Dalam kitab Ibnu Katsir, dalam Muhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 698 menjelaskan ayat 1 sampai ayat 3 yaitu mempunyai ketauhidan yang fundamental. Apa tauhidnya? Yaitu yang satu tauhid rububiyah. Apa? Rububiyah. 2 tauhid mulkiyah. 3 tauhid uluhiyah. Mana ketiga tauhid itu? Simak. 1 tauhid rububiyah diambil dari kalimat birabbin nas. Hanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Subhanallah. Apa ciptaan Allah? Banyak. Apa saja? Bumi, langit, kita. Ini ciptaan Allah. Ini juga ciptaan Allah dengan ilmunya dari Allah dikasihin kepada insan, kepada manusia. Apa perbuatan Allah? Banyak. Apa perbuatan Allah? Menghidupkan, mematikan, ya, memberi penyakit, menyembuhkan, memberi rezeki, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini bulan Safar diturunkannya berbagai macam-macam penyakit. Wah, insya Allah kita sudah habis ya kemarin 2 tahun oleh si Covid ya. Wah, insya Allah mudah-mudahan lepas itu bencana ya yang menimpa kepada kita, Allah Rabbi. Maka itu semua dari kehendak Allah ya. Kita tidak tahu bagaimana kita untuk membatasi benteng kita dengan apa? Dengan tolabul ilmi. Subhanallah. Itulah rububiyah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid mulkiyah diambil dari kalimat malikin nas. Maknanya hanya penguasa, raja, yaitu Gusti Allah. Raja yang sesungguhnya, penguasa yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai aturan hidup. Apa aturan hidup? Aturan hidup Allah bermaktub Al-Quran dan hadis.
Subhanallah. Barang siapa melaksanakan aturan hidup yang bermaktub Al-Quran dan hadis, maka orang itu sudah melaksanakan tauhid mulkiyah. Subhanallah. Bahkan isi-isi dari mulkiyah itu banyak. Subhanallah ya. Larangannya apa, perintahnya kita melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, itu termasuk mulkiyah. Subhanallah ya. Terus tauhid yang ketiga itu tauhid uluhiyah, diambil dari kalimat ilahina, sembahan manusia. Apa yang disembah manusia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya kita ibadah kita kepada Allah. Bahkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ibadah kepada Allah, dan ibadah kita, pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka kalau kita berpaling kepada Allah, syirik ya, musyrik, subhanallah, itu termasuk orang-orang yang celaka. Subhanallah. Semoga kita dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketauhidan ini harus sempurna. Satu, tauhid rububiyah. Dua, tauhid mulkiyah. Tiga, tauhid uluhiyah. Ini harus berdampingan, harus bersatu. Kalau ini bersatu, wah insya Allah kita selamat dunia dan akhirat, dan kita ada benteng setan-setan yang merasuki kepada kita. Subhanallah. Maka di ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Jadi setan itu melalui aliran darah kita, Bu. Jadi setan satu orang manusia, satu setan, satu setannya satu, ibunya setan satu, ini berapa sama kru setannya satu-satu. Subhanallah. Maka kita membentengi dengan apa? Itu setan kita, supaya kita tidak merasuki sama setan sama kita. Beristighfar. Subhanallah. Terus ayat yang kelimanya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudur, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Subhanallah. Itu setan. Nah, ada adui kan nafsu kallati baina zambaika. Setan bergelora ada di dalam dada-dada kita semua. Itu setan, subhanallah, merasuki kepada kita. Allahu Rabbi. Maka kita terus kita beribadah, terus kita mengingat Allah, itu setan terus. Maka kita harus dijaga. Yang tiga itu tauhid apa? Rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Insyaallah kita semua akan selamat dari godaan setan-setan. Laknatullah. Bahkan itu setan ya udah mempunyai itu senjata, punya visi dan misi. Itu setan. Bukan kita saja yang punya visi dan misi, setan juga mempunyai visi dan misi. Apa visi setan? Ingin memperbudak manusia. Subhanallah. Kalau kita jam 2 malam kita berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, tapi orang yang diperbudak oleh setan, dia kemana? Dia ke karaoke, dia ke ke tempat-tempat yang buat dia menyenangkan, tapi buat Allah tidak. Subhanallah ya. Subhanallah. Terus itu setan memperbudak, atau setan itu memperkaya diri sendiri. Kita dalam jam 2 malam kita berkhalwat, beliau menghitung harta, beliau menghitung uang. Subhanallah. Kalau kita dikala kita dengan khalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, maka kita janganlah diperbudak sama setan. Setan yang kedua yaitu untuk menghalangi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setan. Subhanallah. Maka kita
Benar-benar di sini Bu. Itu setan. Kita mau sholat malam bangun jam 1, masih ya. Jadi kita betul-betul ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau lewat? Siapa kita? HMT, Harokah Majelis Taklim, mencerdaskan, mendamaikan, mensejahterakan. Alhamdulillah. Amin.